Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Kembali di video kali ini kita akan mengupdate informasi berkenaan dengan P3K. Ada kabar gembira lagi tanggal 28 Juni 2025 besok ya bagi rekan-rekan semua, dan kita lihat pernyataan dari Bapak Prof. Zudan berkaitan dengan peluang R3 dan R2 untuk langsung jadi full time pada pengangkatan berikutnya. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, di sini kita ada dua informasi. Pertama berkaitan dengan kabar gembira untuk tanggal 28 Juni 2025 dan juga berkaitan dengan pernyataan Kepala BKN soal peluang honorer R2 R3 untuk langsung jadi penuh waktu atau full time. Kita baca dulu informasi pertama. BKN telah mengumumkan 8 jabatan P3K paruh waktu yang akan diisi oleh honorer database BKN. Namun kabar ini tidak serta-merta disambut gembira oleh honorer R2 dan R3 yang tidak mendapatkan formasi pada tahap 1 kemarin. Para honorer R2 R3 yang bekerja di pemerintah daerah dengan kemampuan fiskal memadai berharap Pemda mengusulkan mereka diangkat menjadi langsung penuh waktu, bukan menjadi paruh waktu. Satu pertanyaan teman-teman honorer R2 R3, apakah Pemda bisa mengusulkan formasi P3K penuh waktu sekarang tanpa menunggu Agustus nanti? Kata Nurbaiti, Ketua Asosiasi P3K. Nah, menurut Nur, sejumlah Pemda setelah berdialog dengan honorer R2 R3 yang ingin mengajukan usulan formasi penuh waktu bukan paruh waktu ini sangat banyak sekali. Nur mengabarkan bahwa ada niat Pemda agar honorer R2 R3 ini langsung diangkat tahun ini menjadi penuh waktu, jadi tidak lagi melewati paruh waktu. Nanti kita akan dengarkan pernyataan BKN bisa atau tidak. Merespon hal itu, Kepala BKN Zudan mengatakan Pemda boleh mengajukan usulan pengangkatan sekarang bila sudah ada formasinya. Nah, mantap ya. Nah, ini berarti boleh diusulkan sekarang sebelum adanya pengajuan paruh waktu. Tanpa ada formasi, menurut Prof. Zudan, Pemda tidak bisa mengusulkan pengangkatan P3K penuh waktu. Jadi tetap harus dengan formasi. Tapi formasi itu bisa diusulkan sekarang ya. Jadi tidak perlu menunggu kapan ada pengangkatan ASN lagi. Walaupun Pemda punya kemampuan fiskal, Bu Menpan RB akan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan P3K penuh waktu, kata Zudan. Kemudian disebutkan bahwa bila Menpan RB dan BKN menilai jumlah kebutuhan formasi P3K penuh waktunya memang banyak, anggarannya ada, maka formasinya bisa ditetapkan. Mantap nih. Sebaliknya, bila kemampuan anggaran terbatas, sedangkan jumlah ASN penuh waktu sudah banyak, maka honorer yang ada tetap akan dialihkan sementara ke paruh waktu terlebih dahulu. Jadi usulan Pemda harus berbasis formasi. Sebelumnya PLT Karohumas BKN Bapak Vino Ditatama mengatakan honorer yang telah terdaftar pada pangkalan database BKN dan telah mengikuti CPNS dan P3K tetapi tidak lulus atau tidak mendapatkan formasi akan diskemakan menjadi paruh waktu sesuai Permen RB ya. Jadi yang diangkat paruh waktu itu khusus bagi yang database BKN saja yang sudah ikut seleksi CSN, tapi tak ada formasi. Dia menyebutkan, berdasarkan Kemenpan RB 16 tersebut, terdapat 8 jabatan paruh waktu yang ditetapkan, mulai dari guru, tenaga kependidikan, kesehatan, teknis, pengelola umum, penata layanan operasional, dan pengelola layanan operasional. Lebih lanjut dikatakan skema paruh waktu yang diatur Kemenpan RB ini khusus diperuntukkan bagi honorer database BKN. Nah ini ya, lagi-lagi diulang untuk database BKN. Untuk rekan-rekan yang tahap 2 tidak lulus, ini tidak disinggung. Untuk pelaksanaannya sendiri, menunggu seluruh rangkaian seksi P3K tahap 1 dan tahap 2 selesai. Di mana sekarang ini sudah pengumuman ya, pengumuman di beberapa Pemda, beberapa daerah, meskipun kita lihat untuk formasi guru masih belum ada ya pengumumannya. Nah, jadi kalau kita lihat dari apa yang disampaikan di sini, rekan-rekan R2 R3 ini bisa ada peluang besar ya untuk dapat dijadikan penuh waktu. Di samping memang
syaratnya adalah harus ada formasi yang diusulkan. Dan kabar baiknya formasi itu bisa diusulkan sekarang, tidak harus menunggu nanti. Dan yang dapat kita formasikan juga bahwa rekan-rekan R2 R3 ini sudah juga nanti akan sebagiannya berkurang karena sebagiannya sudah diumumkan ya menjadi orang-orang yang beruntung mendapatkan optimalisasi dari PKN. Meskipun pengumuman untuk optimalisasi ini sebagian ada yang sudah disampaikan pada pengumuman P3K tahap 2. Mungkin karena belum semua disampaikan, maka masih banyak P3K honorer R2 R3 ini yang masih menunggu ya pengumuman di daerah masing-masing. Nah, adapun pengumuman P3K tahap 2 ini sudah kita update kembali untuk penambahannya, di mana sudah muncul untuk seleksi P3K tahap 2 di kota Yogyakarta, kemudian juga di kota Pagar Alam ya. Kemudian selanjutnya juga sudah dimunculkan pengumuman di kota Tanjung Pinang kesehatan ya, kemudian di kota Probolinggo, kemudian juga di Kabupaten Gresik ya untuk tenaga teknis. Selanjutnya yang baru lagi diumumkan adalah di kota Manado, kemudian juga adalah di Kabupaten Muara Enim untuk kesehatan dan teknis. Selanjutnya juga diumumkan sudah di Kepulauan Riau untuk tahap 2 kesehatan ya, ini sudah ada. Kemudian pengumuman P3K tahap 2 di Mahkamah Agung. Kemudian di Kemendikbudristek juga sudah diumumkan. Kemudian selanjutnya adalah di Kabupaten Batanghari. Selanjutnya juga di Kabupaten Purbalingga tenaga kesehatan. Kemudian untuk selanjutnya adalah di Poliwali Mandar. Selanjutnya pengumuman tahap 2 di Kemendesa. Kemudian tahap 2 di Kabupaten Sleman untuk tenaga kesehatan. Dah itu aja ya sementara sampai dengan Kabupaten Sleman. Sedangkan informasi lainnya adalah untuk sekolah kedinasan. Nah, kemudian informasi yang berbahagia berikutnya adalah berkenaan dengan tanggal 28 besok. Ini adanya undangan ya. Undangan yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2025 pukul 8 waktu Indonesia Tengah, yaitu pelantikan dan pengambilan sumpah bagi P3K dan CPNS. P3K tahap 1 tentunya yang diwajibkan untuk hadir. Di sini menggunakan pakaian adat daerah Kabupaten Dompu ya, Nusa Tenggara Barat. Nah, kepada rekan-rekan bisa menyampaikan informasi ini karena ini kabar gembira bagi rekan-rekan di daerah Dompu, khususnya bagi P3K tahap 1. Demikian beberapa update yang dapat kami sampaikan dengan terkait P3K ini. Semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.